Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya kita menghimpunkan diri di dalam keluarga kita masing-masing untuk bersama kita memuliakan nama Tuhan dan merasakan kehadirannya di tengah-tengah persekutuan rumah tangga kita masing-masing. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya dalam kasih setianya yang besar atas kita. Tahukah kamu jumlah bintang? Mari kita berdoa. Tidak ada satupun yang Engkau lupakan dari seluruh ciptaan-Mu Tuhan, termasuk ketika Engkau tidak pernah melupakan kami sebagai umat pilihan-Mu Tuhan. Keluarga lepas keluarga yang terhimpun dalam persekutuan jemaat Hebron Samarinda Seberang dan Pospelkes Bethesda, yang boleh bersimpu di hadapan-Mu dalam sebuah kekudusan yang Kau berikan dalam peribadahan rumah tangga ini Tuhan. Di dalam segala keberadaan kami Tuhan, kami mendiamkan hati dan pikiran kami dan membiarkan suara Tuhan yang boleh hadir menaungi kehidupan kami, menyapa kami melalui firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua, hamba-Mu yang akan melayankan firman Tuhan dan setiap kami yang mendengarkannya. Sehingga kami semua sama-sama dimampukan, bukan hanya sekedar untuk duduk diam mendengarkan saja, tetapi kami juga boleh dimampukan untuk mengerti dan memahami akan arti firman Tuhan ini. Terlebih khusus, Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu yang diambil dari Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-9 sampai 11. Yesaya 40 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan berkata, "Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari sekian banyak jumlah hewan atau binatang yang diciptakan oleh Tuhan di atas muka bumi ini, saudara-saudara, ada satu pertanyaan yang mengganjal hati kita, yaitu adalah kenapa Tuhan atau di dalam Alkitab seringkali Tuhan memakai
nama domba atau hewan yang disebut dengan domba itu menjadi dikatakan sebagai umat peliharaan Tuhan. Gambaran tentang umat yang dipelihara oleh Tuhan. Kenapa Tuhan menjadikan umat manusia yang diciptakannya, umat yang dipilihnya, dikatakan sebagai kawanan dombanya. Sedangkan saudara-saudara, kalau kita lihat dari karakteristik hewan ini atau domba adalah yang pertama, dia terkenal sebagai hewan yang sangat lemah. Hewan yang sangat lemah yang tidak mampu untuk menghindarkan dirinya dari kejaran serigala yang berupaya untuk memangsanya. Kakinya domba yang kecil itu, saudara-saudara, membuat dirinya tidak bisa berlari kencang. Ketika seekor serigala berupaya untuk menerkamnya. Bahkan ada sebuah istilah, saudara-saudara, ketika seekor serigala masuk di tengah-tengah kawanan domba, pada saat itu 100% pasti ada seekor domba yang dimangsanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, domba ini juga terkenal sebagai hewan yang tidak pandai untuk mencari makan dan minum bagi dirinya sendiri. Dia membutuhkan sosok yang bisa menuntun dirinya untuk dapat mencari makanan, rumput yang segar, dan air minum yang jernih. Air yang jernih untuk memuaskan dahaganya. Dan yang ketiga, kelemahan dari domba ini, saudara-saudara, ketika seekor domba tersesat, dia tidak akan tahu dan tidak akan bisa untuk mencari jalan pulang. Kecuali ketika dari kejauhan dia mendengarkan suara gembalanya yang berteriak memanggil dirinya, maka dia akan mengikuti kemana suara tersebut. Baru dia bisa mencapai rumahnya atau kandangnya, saudara-saudara. Dari tiga karakteristik ini, saudara-saudara, domba terkenal sebagai hewan yang lemah, hewan yang berada dalam keterbatasan, hewan yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tapi saudara-saudara, justru Tuhan mengibaratkan umat pilihannya sebagai kawanan domba miliknya. Apa maksud Tuhan sesungguhnya? Dan itu juga, saudara-saudara, yang dikatakan dalam bacaan kita saat ini. Dikatakan, saudara-saudara, pada ayat yang ke-11, seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Tuhan hadir dan tampil sebagai seorang gembala di tengah-tengah kawanan dombanya. Apa maksud Allah, saudara-saudara? Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada saat itu, bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, sebagai umat yang disayang Tuhan, sebagai umat yang akan menjadi bangsa contoh bagi bangsa-bangsa lain untuk menjadi teladan dan bahkan dalam rangka menjalankan karya dan rencana Tuhan menyelamatkan isi dunia ini. Israel dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan. Harapan Tuhan, mereka hidup suci dan kudus. Tetapi di dalam kehidupan mereka, saudara-saudara, realitanya bukannya hidup di dalam kekudusan, justru mereka hidup di dalam pementingan diri sendiri. Justru mereka menodai kesucian dan kekudusan diri mereka sebagai umat Allah dan bahkan menodai kekudusan dan kesucian pemilik mereka, yaitu Allah sendiri, dengan sikap hidup yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Dan ini terjadi, saudara-saudara,
Ketika mereka memasuki tanah perjanjian Tuhan, mereka disilaukan oleh gemerlapnya kenikmatan, kemewahan, kemasyuran tanah Kanaan. Mereka melupakan jati diri mereka dan identitas mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dan mereka hidup di dalam kelemahan iman percaya mereka kepada Allah. Nah di situ Allah kemudian berulang kali Dia menyatakan tentang apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan umat. Menghadirkan para nabi. Tetapi semuanya tidak digubris sampai pada akhirnya Allah mencapai sebuah titik di mana Dia harus memberikan pengajaran kepada bangsa Israel. Yaitu mengizinkan mereka untuk dikalahkan oleh musuh. Dan akhirnya mereka dibawa ke tanah Babel. Disitulah kehidupan yang penuh dengan penderitaan yang mereka alami. Menjadi bangsa tawanan yang sama sekali tidak pernah mereka pikirkan terlebih dahulu. Tetapi saudara-saudara, Allah yang telah memilih mereka tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Ketika umat merasa mereka kehilangan pengharapan pada saat mereka tinggal di tanah Babel, Allah tetap memperhatikan keberadaan mereka. Ketika mereka merasa bahwa hidup mereka sudah akan berakhir, Allah tetap menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Allah menyatakan diri-Nya sebagai gembala kepada umat yang berada di dalam kelemahan. Nabi Yesaya menyuarakan suara kenabian di tengah-tengah kehidupan umat yang berada di dalam kelemahan. Di tengah-tengah kehidupan umat yang berada di dalam keterpurukan. Bahwa mereka memiliki Allah yang adalah gembala. Yang bukan hanya membiarkan mereka mencari makan sendiri. Tetapi sebagai gembala yang menuntun mereka untuk mendapatkan makanan yang terbaik. Minuman yang terbaik. Bahkan menghimpunkan mereka semua kawanan domba tersebut. Untuk mendapatkan pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Dari sini kita mau diajak untuk melihat 3 hal saudara-saudara. Tentang diri kita sebagai umat kawanan domba Allah. Yang pertama saudara-saudara, kita diajak untuk menyadari tentang diri kita yang berada di dalam keterbatasan dalam segala hal. Keterbatasan dalam kehidupan kita. Keterbatasan bahwa kita seringkali tidak mampu untuk menolak rayuan dunia ini. Seringkali diri kita sendiri yang membuat kita menjadi domba yang tersesat. Seringkali diri kita sendiri yang membuat kita menjadi terkaman pihak jahat. Karena mungkin kita lebih memilih kehidupan di dalam dunia ini daripada memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita lebih memilih untuk menikmati rayuan dunia ini daripada menikmati berkat Tuhan dan kasih sayang-Nya di dalam kehidupan kita. Sadarilah tentang keterbatasan kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kesurukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Berbicara tentang keterbatasan kita sebagai manusia. Bahwa segala sesuatu dalam hidup kita serba terbatas termasuk umur kita. Dan kita juga lemah di hadapan Tuhan. Kita adalah sebagaikan seekor domba yang penuh dengan kelemahan. Yang mudah terayu oleh dunia ini, yang mudah terombang-ambing
oleh gemerlapnya kehidupan duniawi dan bahkan keterbatasan usia kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari kisah ini kita mau diajak untuk melihat dan menyadari tentang kekuatan dan kebaikan Allah Tuhan sebagai sosok gembala yang baik. Allah sebagai gembala yang baik, yang bukan hanya mampu bagi kita, kepada kita untuk mencarikan makanan bagi kita dan minuman bagi kita, tetapi Dia mampu memberikan yang terbaik, padang yang berumput hijau, air yang bening dan jernih. Itu adalah makanan dan minuman yang terbaik yang dibutuhkan oleh seekor gembala, yang dibutuhkan oleh manusia, yang terbaik yang dirancangkan Tuhan dengan segala kekuatan dan kemahakuasaannya. Dan kita sebagai umat manusia membutuhkan sosok itu, yaitu Allah yang kita sebut sebagai gembala yang baik, yang tidak akan pernah menelantarkan kita. Allah yang mau untuk mencari kita yang tersesat, memangkunya, dan kemudian dituntunnya kita dengan hati-hati untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi daripada saat ini. Allah yang kekuatannya melampaui kekuatan apapun yang ada di dalam dunia ini, yang akan tetap terus menghadirkan damai, sejahtera, dan kebaikan bagi domba tuntunannya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita diajak juga untuk menyadari tentang sebuah tanggung jawab kita. Bagaikan seekor domba yang telah dipelihara dengan baik oleh gembala, umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah gembala yang baik, yang sudah mendapatkan tempat yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan ketika kita menikmati itu semua. Dikatakan ayat yang ke-9, Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, segala kebaikan telah diterima oleh diri kita yang asalnya dari Allah. Sukacita dan damai sejahtera sudah Allah limpahkan di dalam diri Yesus Kristus. Pertanyaannya, setelah kita menikmati itu semua, apakah kita hanya tinggal diam? Apakah tidak ada tanggung jawab dalam diri kita? Seiring dengan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, seiring dengan kebaikan yang telah Tuhan sediakan dalam hidup kita, dengan jelas Nabi Yesaya mengatakan, Hai Sion pembawa kabar baik, hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu. Beritakan tentang kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Kepada domba-domba yang pada saat ini masih memilih untuk menyesatkan diri. Kepada domba-domba yang pada saat ini belum juga dapat tempat yang terbaik dalam hidup mereka. Kepada orang-orang yang hingga pada saat ini belum menikmati dan merasakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Kepada mereka kita diutus. Mari saudaraku, Tuhan adalah gembala yang baik dan kita adalah kawanan domba umat pilihannya. Tuhan menyatakan kebaikan kepada kita, nyatakanlah kebaikan itu kepada banyak orang. Dan nikmatilah dalam kebersamaan sebagai umat pilihan Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Kita pujikan Tuhan, Kau gembala kami.
Saudaraku, marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Engkaulah gembala kami Tuhan, dan kami adalah kawanan domba umat pilihan-Mu Tuhan, yang telah merasakan begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan juga Engkau memanggil dan mengutus kami Tuhan untuk menyuarakan tentang kebaikan-Mu kepada banyak orang. Ajar kami dalam pelayanan kami, dalam panggilan dan pengutusan kami untuk tetap menyadari bahwa kami dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk berkarya di tengah-tengah bumi ini Tuhan. Menyuarakan suara Tuhan yang berisi dengan kebaikan dan kebenaran bagi seluruh umat manusia. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh Engkau nyatakan kepada kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, Engkau tetap membimbing dan memelihara kami, keluarga demi keluarga, dalam persekutuan jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang dengan Pospelkes Bethesda, yang tetap berhimpun memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Biarlah peribadahan kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan tetap berkenan untuk hadir di tengah-tengah keluarga kami, karena kami tetap ingin menjadikan rumah tangga kami adalah mezbah bagi Tuhan. Ketika Tuhan hadir dan memberkati bahkan memelihara kami, Tuhan berkatilah kami semua dalam tangan kasih Allah. Pekerjaan kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ajar kami untuk mensyukuri bahwa hingga pada saat ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk tetap bekerja. Tuhan masih memberikan kepada kami kepercayaan untuk mendapatkan kekuatan dan kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Tuhan masih memampukan kami sebagai seorang pelajar dan mahasiswa untuk tetap berstudi ya Tuhan. Dan Tuhan masih tetap mengizinkan kami untuk menjadi seorang kepala keluarga bagi istri dan anak-anak kami. Tuhan masih tetap menjadikan kami sebagai mahkota di tengah-tengah keluarga dengan peran kami sebagai seorang ibu rumah tangga. Dan Tuhan tetap menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan bagi orang tua kami masing-masing Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk mensyukuri semuanya itu. Itu adalah bagian dari berkat Tuhan yang boleh kami terima saat ini Tuhan. Dan kami mensyukuri di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan masih tetap memelihara kami. Ajar kami ya Bapa, biarlah kami tetap bertanggung jawab atas segala perintah Tuhan dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan segala harapan kami, dan ketika kami berada di dalam situasi dan kondisi yang serba mencemaskan dan menyulitkan, ketika kami kehilangan pekerjaan, ketika kami kehilangan mata pencaharian kami, ketika kami terdampak dengan COVID bagi tubuh jasmani kami Tuhan, ketika karena COVID-19 ini kerja layan kami Tuhan dibatasi dengan berbagai macam peraturan-peraturan, tetapi kami yakin serta percaya Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Tuhan memampukan kami Tuhan untuk tetap berkarya di dalam kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dan ampunkanlah segala salah dan dosa kami. Dan terimalah doa permohonan kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 7-9 yang menyatakan, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Tuhan memberkati sukacita dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti nomor 83 ayat 1. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber sukacita dan ungkapan syukur kami, inilah persembahan yang dapat kami kumpulkan. Kami mengimani sungguh bahwa kasih dan kuasa-Mu menyempurnakan pemberian kami, dan hikmat-Mu melingkupi kami yang mengelolanya. Di dalam kasih dan kemurahan Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menjawab pengutusan Tuhan. Hiduplah dengan damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan murah, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakut paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakut paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, Tuhan berkati.